Ciao, ciao, ciao. Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channelku. Hari ini aku mau bahas lebih details tentang pendidikan yang aku jalani sekarang ini di negara Swiss. Itu namanya Ausbildung kalau dalam bahasa Jermannya, kalau dalam bahasa Indonesianya pendidikan. Jadi sistem Ausbildung di Swiss itu nggak sama dengan apa yang bertebar atau yang di-share orang-orang di sosial media Ausbildung di negara Jerman. Pertama, syarat Ausbildung yang mesti kalian punya itu adalah syaratnya kalian harus tinggal di Swiss dan mengapply atau mengirim surat lamaran ke perusahaan di mana kalian mau mengikuti edukasi atau Ausbildung, seperti bidang kesehatan yang aku jalani sekarang ini, cleaning service, chef atau tukang masak, perhotelan, marketing, banking, dan lain-lain. Terus setelah kalian mengapply atau mengirimkan surat lamaran ke email mereka, mereka akan membalas apakah kalian layak untuk training di perusahaan mereka. Ada training yang 1 hari, cuma 1 hari, dan ada training yang sampai 5 hari. Seperti aku contohnya, 6 bulan aku cari tempat atau perusahaan di bidang kesehatan untuk mengikuti Ausbildung. Mulai dari panti jompo, rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Terus di dalam 6 bulan itu aku mengapply atau mengirim surat lamaran ke 27 perusahaan. Jadi kalian bayangkan betapa banyaknya email yang aku kirim ke setiap perusahaan. Dan beberapa perusahaan yang aku ikuti training itu, mereka mengatakan aku tidak layak untuk mengikuti Ausbildung di tempat mereka karena terbentur dengan bahasa Jerman. Faktor utama adalah bahasa. Terus mereka juga melihat potensi kalian gimana, apakah kalian layak untuk mengikuti Ausbildung di perusahaan mereka, apakah kalian layak atau tidak. Jadi di bulan Januari tahun 2020 aku dapat panggilan untuk training di panti jompo, perusahaan atau tempat aku kerja atau mengikuti Ausbildung sekarang ini. Mereka bilang aku bisa mengikuti training selama 4 hari dan aku mengiyakan. Jadi selama hari training tersebut selama 4 hari, mereka akan memberikan kalian gratis kopi atau sarapan dan makan siang. Tapi mereka tidak akan membayar kalian selama training. Itu udah undang-undang di negara Swiss. Terus kalian juga harus pinter menjual diri tapi bukan prostitusi, menjual diri kalian ke perusahaan mereka dengan cara akulah kandidat yang betul untuk perusahaan kalian dan aku layak untuk mengikuti Ausbildung di perusahaan kalian. Seperti itulah kira-kira cara menjual diri di Swiss. Terus aku 4 hari training di perusahaan ini dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore selama 4 hari. Terus yang pertama itu kalian harus on time. Tidak ada keterlambatan 1 menit. 1 menit jangan pernah terlambat di Swiss. Jangan pernah. Karena itu akan menjadi negatif dari bagian kalian sendiri. Terus setelah 4 hari berlalu di perusahaan yang aku training tersebut, aku akan mengasih feedback ke mereka, ke bos aku dan bos
perusahaan ini akan mengasih feedback ke aku juga, apa positifnya dariku dan apa negatifnya dari diriku. Dan aku juga akan memberikan feedback apa positif perusahaan kalian dan apa sisi negatif dari perusahaan kalian. Jadi kalian jangan, oh nggak bisa, aku harus mengatakan positif dari perusahaan tersebut. Oh nggak, itu nggak di Swiss. Jadi kalian harus memberikan apa yang kalian lihat, negatif positif lanjutkan, begitu sistemnya. Terus di hari terakhir, di hari terakhir itu di bulan Januari tahun 2020, sekitar jam setengah 4 sore, bos perusahaan itu memanggil aku ke kantornya. Rahmat, kamu ikut dengan saya dan saya akan berbicara tentang training yang kamu ikuti selama 4 hari. Dan aku akan memberikan hasil iya atau tidaknya ke kamu untuk mengikuti proses Ausbildung di perusahaan aku ini, kata si bos ini. Terus aku datang ke kantor dia sekitar 15 menitan. Kami bertatap muka, 2 orang, tutup pintu, bla 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 bla. Dan kata dia, kamu layak mengikuti pendidikan atau Ausbildung di perusahaan saya. Dan saat itu juga aku nangis, aku bahagia, aku gembira. Karena selama 6 bulan, dalam 6 bulan pencarian, cuma satu perusahaan yang mengiyakan kandidat dari Indonesia, di perusahaan mereka. Langsung aku salam si bos, terima kasih untuk hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih juga atas feedback yang sangat positif dari kamu juga. Dan aku pulang ke rumah. Jadi seperti itu kisah atau cerita pendek gimana aku mendapatkan Ausbildung di perusahaan tempat aku kerja sekarang ini. Terus karena sekolah atau Ausbildung itu di Swiss selalu dimulai di bulan Agustus atau dimulai setelah musim panas. Jadi aku masih ada waktu selama 7 bulan untuk resign dari tempat kerja lamaku. Di 7 bulan ini aku menunggu dokumen atau kertas dari perusahaan tempat aku training tadi. Dan mereka akan mengirimkan semua dokumen ke rumah si kandidat. Jadi mereka akan melihat di mana kamu tinggal, alamat kamu di mana, telepon kamu berapa, email kamu apa, itu mereka akan melihat di sistem mereka sendiri. Karena udah didaftarkan sebelum aku training di perusahaan mereka. Terus setelah aku mendapatkan dokumen dari perusahaan yang aku trainingin tadi, 1 minggu kemudian datanglah dokumen dari sekolah tempat aku mengikuti edukasi atau pendidikan. Karena si perusahaan akan melihat di mana kalian tinggal. Terus mereka akan mengkoneksikan di mana tempat atau di mana sekolah yang paling dekat ke tempat tinggal kamu. Jadi seperti aku contohnya distance atau jarak dari rumahku ke tempat sekolahku itu sekitar 23 menitan naik kereta api. Terus jadilah mereka menempatkan aku di sekolah yang dekat rumahku. Kalau aku ke kota Bern itu akan sedikit jauh dan memakan biaya lebih mahal daripada ongkos ke Interlaken tempat aku bersekolah. Terus itu biaya pendidikan Ausbildung gimana sih? Gratis. Di Swiss itu Ausbildung itu gratis, tidak berbayar. Karena perusahaan atau kanton provinsi dan pemerintah membayar semua pendidikan kalian. Jadi sistem pendidikan di Swiss itu gratis. 0 rupiah, 0 Swiss franc. Jadi singkat cerita, aku sekolah di bulan Agustus tahun 2020. Tahun pertama
aku sekolah 2 kali dalam seminggu. 3 hari kerja, tahun kedua 2 hari sekolah dan 3 hari kerja. Dan tahun ketiga sekarang ini sekolahku cuma 1 hari setiap hari Rabu, dan selebihnya aku kerja kadang 4 hari, kadang 5 hari. Jadi tergantung jadwal kerjaku di tempat perusahaan. Terus di tahun pertama atau tahun kedua itu aku sempat down karena aku nggak ada pikiran sama sekali gimana ketatnya, gimana disiplinnya, gimana strengthnya sistem pendidikan di Swiss itu. Jadi tahun pertama dan tahun kedua itu masalah psikologi dan masalah kesehatanku itu di tahun pertama dan kedua itu agak down. Tapi di tahun ketiga udah mulai, karena aku udah mulai enjoy, aku udah mulai mengerti gimana sistem pendidikan di Swiss itu, dan disitulah aku harus mengaccept, aku harus menerima bahwa aku mengikuti pendidikan di Swiss, bukan di negara lain. Terus di tahun pertama dan tahun kedua itu banyak kandidat atau Ausbildung atau gimana ya, kandidat student yang KO di tahun pertama dan tahun kedua, karena ya yang aku ceritakan seperti tadi, gimana ketatnya sistem pendidikan di Swiss itu. Sekolah sambil kerja itu nggak gampang di Swiss, itu tidak gampang sekali, tidak gampang. Jadi di kelasku sekitar 4 orang udah KO karena mereka nggak sanggup mengikuti sistem pendidikan ini. Jadi mereka mengundurkan diri dari sistem Ausbildung selama yang membutuhkan waktu selama 3 tahun. Tapi syukurnya aku masih berlanjut, dan karena karakter aku itu juga kuat dan mentalitas aku itu juga kuat. Jadi dalam pikiranku, aku mau menamatkan sekolahku, aku mau berkarir di Swiss. Jadi itu tergantung dari mentalitas kalian, dari pikiran kalian, atau dari kemauan kalian juga. Kalau kalian mau, kalian pasti bisa. Terus yang paling sulit itu dalam pendidikan Ausbildung itu memanajemen waktu, karena kalian sekolah, kalian kerja, kalian mesti makan, kalian mesti masak, kalian mesti belanja. Gimana kalian memanajemen waktu itu di Swiss di situasi Ausbildung? Itu kalau kalian bisa memanajemen waktu kalian di situasi Ausbildung, aku bisa mengatakan kalian itu wow. Jadi seperti aku bisa memanajemen waktuku sendiri, gimana aku sekolah, gimana aku kerja, gimana privat hidupku di Swiss, gimana aku mau menjalani hidupku keseharian di Swiss. Kayaknya aku bisa memanajemen waktuku dengan baik. Aku bilang lebih baik daripada di negara Indonesia. Terus karena sekarang aku di tahun ketiga di sistem Ausbildung, dan mudah-mudahan di bulan Juli besok, jadi sekitar 6 bulan kemudian, aku udah tamat dari sistem Ausbildung di Swiss. Terus di bulan Mei, tanggal 8 Mei, aku ada ujian akhir di perusahaan. Dan perusahaan udah mengkontak aku gimana proses untuk mengikuti ujian akhir di perusahaan. Karena aku tinggal di provinsi Bern, jadi 2 expert atau 2 expertin akan mengkontrol atau melihat diriku sendiri gimana aku kerja di perusahaan tersebut. Jadi gimana, sebagai contoh, gimana aku menyuntik dengan baik, gimana aku Verband, apa sih bahasa verbannya?
gimana aku membuat verban yang baik dalam hal higienis, terus gimana aku komunikasi dengan pasien. Dua ekspertin ini akan membuat catatan apakah aku layak diluluskan atau tidak. Jadi ini dua ekspertin akan dikirim oleh provinsi ke sekolahku. Jadi kalian bayangkan ujian akhir di praksis itu atau di praktek itu dari provinsi. Jadi kalian bisa bayangkan kualitas edukasi atau kualitas pendidikan di Swiss itu, ya aku bilang memang berkualitas, bukan abal-abal seperti di negara lain. Terus di bulan Mei, setelah aku di bulan Mei finished untuk ujian akhir, di bulan Juni tanggal, sebentar ya, aku lihat kalender dulu. Di tanggal 5 Juni aku akan mengikuti ujian kedua, tapi di sekolah, bukan di tempat perusahaan lagi. Jadi di sekolah aku akan mengikuti ujian akhir tanggal 5 Juni 2023. Itu sekitar 5 bulanan dari sekarang. Jadi di sana aku akan mengikuti ujian selama 3 jam. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6 itu akan datang di ujian akhir di tanggal 5 Juni. Jadi material atau bahan-bahan yang aku akan ujiankan itu, kalian bisa pahami gimana penatnya atau gimana kompleksnya bahan-bahan dari semester 1 sampai semester 6 itu diujiankan di dalam 3 jam. Jadi sistem ujian itu kalian tidak boleh memakai jam, kalian tidak boleh memegang handphone. Jadi handphone, jam tangan itu semua tidak ada di atas meja, Yang ada cuman pulpen, dan kalkulator. Itu yang diperbolehkan di ujian akhir tanggal 5 Juni 2023 yang akan aku ikuti, teman-teman, di bulan Juni 2023. Jadi karena banyak dan semakin banyak inbox berdatangan ke Instagramku dan inbox ke Facebook, cara mengikuti Ausbildung di Swiss itu gimana? Mudah-mudahan penjelasan atau apa yang aku jelaskan di video ini mungkin bermanfaat atau menolong buat kalian atau teman-teman yang mau mengikuti Ausbildung atau sistem pendidikan 3 tahun di negara Switzerland atau di negara Swiss. Jadi kalian tidak bisa samakan sistem Ausbildung di Jerman dan sistem Ausbildung di Swiss. Karena di Swiss mengikuti Ausbildung itu tidak bisa dari negara ketiga, melainkan kalian harus tinggal di Swiss. Dan sistem Ausbildung di Jerman, kalian bisa meng-apply atau mengirim surat lamaran kalian ke negara Jerman, walaupun kalian tinggal di Asia, di Afrika atau Amerika, kalian bisa meng-apply ke negara Jerman karena sistem pendidikan di Jerman dan di negara Swiss itu sangat berbeda sekali. Jadi seperti itulah penjelasan dari sistem Ausbildung dari Rahmat Harhab. Semoga membantu. Dan jangan lupa subscribe, tonton, share, komen. Bye-bye.